Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pasti kabar kalian baik-baik saja bukan? Nah, di video pembelajaran matematika kita yang ke-6, Ibu akan mengajarkan tentang operasi pengurangan bilangan bulat yang dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, kalian bisa menggunakan garis bilangan, dan cara yang kedua, kalian bisa menggunakan atau tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, disimak baik-baik ya materi pembelajaran di video ini, karena setelah itu akan ada soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas kalian. Selamat menyaksikan. Operasi pengurangan bilangan bulat. Pada garis bilangan, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang tadinya kalian menghadap ke arah yang sebelumnya, di operasi pengurangan kalian harus berbalik pada arah yang berlawanan. Yang tadinya ke arah kanan menjadi ke arah kiri. Seperti yang tampak pada contoh yang ketiga, terdapat soal 9 dikurang 6. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah bilangan 9 atau positif 9, artinya bilangan tersebut maju 9 langkah ke depan dari 0. Jadi dari titik 0 kalian melangkah ke depan sebanyak 9 langkah. Selanjutnya langkah kedua yang diminta adalah dikurangi. Pengurangan artinya berbalik arah. Yang tadinya kalian menghadap arah ke depan, kalian putar arah, berlawanan arah ke depan, berarti ke arah ke belakang. Setelah itu yang diminta adalah dikurangi 6. Bilangan 6 atau positif 6 artinya kalian maju 6 langkah ke depan dari 9. Berarti dari titik 9 kalian maju 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalian mendarat pada titik positif 3. Jadi hasil dari 9 dikurang 6 adalah 3. Contoh selanjutnya, contoh 4. 4 dikurang dalam kurung negatif 5. Langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya bilangan tersebut maju 4 langkah. Kalian maju 4 langkah dari titik 0. Berarti 1, 2, 3, 4. Maju 4 langkah ya. Langkah kedua yang diminta adalah pengurangan. Pengurangan artinya kalian harus berbalik arah. Berarti kalian putar arah. Yang tadinya kalian maju, kalian putar arah ke belakang. Nah, langkah yang ketiga kalian diminta untuk ke negatif 5. Negatif 5 itu artinya kalian mundur 5 langkah ke belakang. Karena yang diminta adalah negatif, berarti kalian mundur 5 langkah ke belakang. Berarti kalian mundur 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalian mendarat pada titik positif 9. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung negatif 5 adalah 9. Karena yang tadinya kalian positif 4. Kalian melangkah dari titik 0 ke positif 4. Sudah. Karena yang diminta pengurangan, kalian harus berbalik arah. Yang tadinya kalian harus menghadap ke arah kanan, kalian putar arah untuk menghadap ke arah kiri. Nah, karena yang dikurangi adalah negatif 5, berarti negatif 5 itu artinya mundur 5 langkah ke belakang. Tapi posisi hadap kalian itu sudah hadap ke sebelah sana. Jadi mundur 5 langkah, akhirnya kalian mendarat ke titik 9. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung negatif 5 adalah positif 9. Selanjutnya di contoh kelima. Contoh kelima terdapat soal negatif 7 dikurang 3. Langkah pertama, karena yang diminta negatif 7 berarti dia harus mundur 7 langkah ke depan dari 0. Berarti dari titik 0 awalnya kalian berdiri, kalian mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalian mundur, berarti dari titik 0 mundur 7 langkah, berarti berada pada titik negatif 7. Setelah itu langkah kedua, pengurangan artinya berbalik arah. Berarti kalian dari tadinya mundur, berbalik arah, putar arah. Nah, dari kalian putar arah tersebut yang diminta adalah dikurangi positif 3. Positif 3 itu berarti kalian harus maju 3 langkah ke depan.
maju 3 langkah ke depan, berarti 1, 2, 3, mendarat di titik negatif 10. Jadi hasil dari negatif 7 kurang 3 adalah negatif 10. Contoh selanjutnya, negatif 8 dikurang dalam kurung negatif 4. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah negatif 8, berarti artinya itu kalian harus mundur 8 langkah dari titik 0. Berarti jatuh pada titik negatif 8. Karena yang diminta adalah pengurangan, berarti kalian putar arah. Yang tadinya kalian mundur ke belakang, sudah ada di titik negatif 8, kalian putar arah. Menghadap ke depan. Nah, yang diminta adalah negatif 4. Negatif 4, artinya kalian harus mundur 4 langkah ke belakang. Mundur 4 langkah ke belakang, 1, 2, 3, 4. Berarti kalian mendarat pada titik negatif 4. Anak-anak, sekarang kita masuk pada operasi pengurangan bilangan bulat. Catatan, jika pada operasi pengurangan bilangan bulat, kalian harus mengubah terlebih dahulu tanda operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Setelah itu, setelah tanda operasi pengurangannya berubah jadi penjumlahan, yang kedua kalian lakukan adalah jika tanda bilangan sama pada operasi penjumlahan itu, maka langsung dijumlahkan saja bilangannya anak-anak. Dan jika tanda bilangan berbeda, maka kalian harus mencari selisih bilangannya. Nah, seperti contoh, 7 dikurang 13. Langkah pertama apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang pertama, kalian harus ubah tanda operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan dengan cara seperti ini. 7 ditambah. Tulis kembali ya, 7 ditambah, kan berubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. 7 ditambah dengan syarat 13 ini kan masih bilangan positif. Pada saat kalian ubah menjadi operasi pengurangan, operasi penjumlahan, ini tanda positif 13 ini berubah jadi negatif. Jadi 17 ditambah negatif 13. Lawan dari positif 13 apa anak-anak? Pasti negatif 13. Maka hasilnya, karena ini sudah berubah menjadi operasi penjumlahan, maka kalian sudah lakukan teknik catatan yang kedua dan ketiga ini. Karena tandanya ini, perhatikan, yang satu positif, yang satu negatif, maka tandanya berbeda. Maka apa yang harus kalian lakukan? Mencari selisih kedua bilangan. Selisih 13 dan 7 berapa? 6. Nah, untuk tanda bilangannya coba lihat. Tanda bilangan positif memiliki nilai berapa? 7. Tanda bilangan negatif memiliki nilai berapa? 13. Karena yang diambil adalah yang memiliki nilai yang lebih besar. Jadi, tanda bilangan yang kita pakai adalah tanda bilangan negatif. Jadi, hasilnya adalah negatif 6. Selanjutnya soal nomor 2. Negatif 11 dikurang negatif 6. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Mengubah tanda operasi pengurangan menjadi penjumlahan. Ditulis kembali anak-anak ya. Negatif 11 ditambah. Nah, perhatikan. Kriteria yang kedua adalah pada saat anak-anak mengubah tanda operasi pengurangan ini menjadi penjumlahan, tentunya ini juga berubah. Lawan dari negatif 6 apa anak-anak? Positif 6. Maka ditulis langsung positif 6. Sama dengan, ini kan sudah berubah tanda menjadi tanda operasi penjumlahan. Maka yang harus kalian lakukan adalah menyelesaikan dengan catatan-catatan ini. Lihat, tandanya sama atau berbeda tanda bilangan ini? Berbeda kan? Yang satu negatif, yang satu positif. Maka apa yang harus kalian lakukan? Mencari selisih kedua bilangan. Selisih 11 dan 6 ada berapa? Selisihnya ada 5. Maka ditulis di hasilnya sini 5. Untuk tanda bilangannya dia mengikuti tanda yang memiliki bilangan besar, yakni tanda negatif. Karena negatif memiliki bilangan besar yakni 11. Maka hasilnya adalah negatif 5. Sekarang soal nomor 3. Negatif 30 dikurang 10. Coba perhatikan, ini masih operasi pengurangan. Kalian ubah menjadi operasi penjumlahan. Caranya ditulis kembali negatif 30 ditambah. Nah, lihat ini posisi bilangan ini masih bilangan positif. Lawannya bilangan positif 10 apa? Negatif 10. Negatif 10. Sekarang negatif 30 ditambah negatif 10. Perhatikan tanda bilangannya ini sama atau berbeda anak-anak?
Sama kan? Kalau sama seperti ini berarti langsung kalian jumlahkan bilangannya. 30 ditambah 10 berapa anak-anak? 40. Untuk tandanya karena sama-sama negatif berarti tanda yang digunakan adalah negatif 40. Selanjutnya soal nomor 4. Negatif 18 dikurang negatif 7. Maka ditulis kembali. Negatif 18 ditambah karena operasi pengurangan harus diubah dulu tandanya menjadi operasi penjumlahan. Nah, dengan syarat bilangan negatif 7 ini harus berubah tandanya. Lawan dari negatif 7 apa anak-anak? Positif 7. Jadi negatif 18 ditambah 7. Kembali lihat kembali catatan yang ketiga. Tandanya ini bilangannya ini berbeda kan anak-anak, yang satu negatif, yang satu positif. Maka kalian harus mencari selisih kedua bilangan ini. Selisih 18 dan 7 berapa anak-anak? Ada 11. Maka untuk tandanya di sini kita menggunakan tanda apa? Negatif atau positif? Perhatikan kembali bilangannya. Tanda positif memiliki bilangan berapa? 18. Tanda negatif memiliki bilangan berapa? 18. Tanda positif memiliki bilangan berapa? 7. Maka kita mengikuti bilangan yang besar, yakni menggunakan tanda negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 11. Soal nomor 5. 13 dikurang dalam kurung negatif 10. Nah, kita tulis kembali 13. Dan pada saat di sini berubah operasi pengurangan anak-anak ya menjadi operasi penjumlahan. Jadi 13 ditambah. Coba lihat negatif 10. Negatif 10 ini harus berubah menjadi positif. Lawannya negatif 10 apa anak-anak? Positif 10. Berarti 13 ditambah 10 karena tanda bilangannya sama-sama positif. Jadi langsung dijumlahkan saja. 13 tambah 10 berapa? 23. Berarti hasilnya adalah positif 23. Ini merupakan cara mencari pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Kalian harus selalu ingat, operasi pengurangan harus diubah terlebih dahulu agar kalian mudah menyelesaikan pengurangan tersebut. Diubah tanda operasi pengurangan ini diubah menjadi operasi penjumlahan dengan syarat 13 di bilangan sini kan masih positif. Lawannya dari positif berarti negatif. Positif 13 lawannya pastilah negatif 13. Sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Karena sudah menjadi operasi penjumlahan, maka kalian gampang menyelesaikannya dengan memperhatikan bahwa tanda bilangan yang satu dan yang kedua itu berbeda. Jadi cara menyelesaikan, kalian mencari selisih kedua bilangan ini. Selisihnya adalah 6. Untuk tanda bilangannya kalian menggunakan tanda bilangan yang memiliki bilangan besar karena dia ada di 13, jadi tandanya adalah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Sudah mengerti sampai di sini anak-anak? Baiklah. Demikianlah operasi pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita yang ke-6. Ibu harap kalian dapat memahami serta mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan di video pembelajaran matematika kita yang ke-6. Setelah ini, di video pembelajaran ke-7 dan ke-8, kalian akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran matematika kita yang ke-7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.